Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda, kita bertemu lagi pada materi IZIK, yakni usaha dan energi. Baik, kita lanjut. Baik, usaha itu adalah besaran fisika yang dimana benda ketika dikenai suatu gaya, nah, gaya tersebut menyebabkan benda itu memiliki perpindahan. Coba cek di video tersebut, kita lihat bahwasannya anak mendorong sebuah balok, kemudian baloknya terguling-guling dan berpindah. Nah, oleh karenanya, maka secara persamaan usaha itu harus memiliki yang pertama ada gaya, yang kedua ada perpindahan. Oke. Baik. Kemudian secara persamaan tadi bahwasanya kan usaha itu harus memiliki suatu gaya yang dia mendorong atau nanti menarik, kemudian ada perpindahan, maka simbol dari usaha itu adalah W besar. Di situ disimbolkan W besar. Kemudian F itu adalah gaya, kemudian dot S. S-nya perpindahan, di mana perpindahan satuannya meter. Satuan dari usaha itu adalah joule, ya. Nanti jangan lupa. Seperti itu. Nah, baik, selanjutnya kita akan mengetahui apakah di situ arah gaya berpengaruh. Yang pertama, arah gaya yang sejajar dengan arah gerak benda, maka nanti usahanya akan maksimal. Nah, akan tetapi jikalau arah gaya itu membentuk sudut 90 derajat dengan arah gerak benda, silahkan nanti dicek di video, di situ sudah ada bahwasannya. Nah, di sini sejajar, maka Fs cos theta. Sedangkan cos theta ketika sejajar itu adalah 0. Cos theta-nya sama dengan 1, cos 0 sama dengan 1 ya. Nah, sedangkan ketika sudutnya 90 derajat, maka cos 90 derajat itu sama dengan 0. Nah, di mana ketika gaya yang kita berikan kepada benda itu membentuk sudut 90 derajat terhadap arah gerak benda, maka usahanya nilainya 0 ya. Kalau arahnya misal suatu balok kita ada dorongan ke depan, kemudian kita tekan baloknya, maka kita tidak melakukan sebuah usaha. Namun, jika arah gayanya membentuk sudut tertentu terhadap arah gerak benda, semisal baik dari atas ataupun dari bawah yang membentuk sudut terhadap arah geraknya, maka dia masih memiliki usaha, di mana F dikalikan S, kemudian ada cos theta. Theta-nya adalah sudutnya. Baik. Nah, akan tapi kemudian apakah ada usaha yang negatif? Nah, usaha itu adalah besaran skalar. Akan tapi nilai positif dan negatifnya sangat penting sekali. Yang pertama, usaha bernilai positif. Kenapa? Usaha dapat bernilai positif karena gayanya itu searah dengan arah gerak benda. Ya, itu usaha positif, bernilai positif. Kemudian usaha sama dengan 0. Tadi, Nak. Jadi, karena gayanya membentuk sudut 90 derajat terhadap arah gerak benda atau perpindahan benda. Kemudian ada yang namanya usaha negatif. Kenapa? Yakni usaha yang negatif karena gayanya itu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Ya. Semisal katakanlah gaya gesek, otomatis kan dia pasti selalu melawan arah gerak benda. Maka usaha dari gaya gesek itu bernilai negatif. Seperti itu. Selanjutnya adalah energi. Ya. Di SMP Ananda mungkin sudah sangat paham terkait dengan usaha dan energi. Di sini energi adalah kapasitas atau kemampuan untuk melakukan sebuah usaha. Kemudian secara persamaan ternyata usaha itu sama halnya perubahan energi kinetik, yakni di mana ketika benda itu bergerak dan dia memiliki perubahan energi kinetik, kan ketika benda itu bergerak maka dia memiliki energi kinetik. Maka dalam perubahan energi kinetik itu suatu benda itu melakukan usaha. Akan tapi nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya, di coming soon. Nah, berdasarkan usaha tadi
Ananda dari semester 1 ke semester 2, coba kita ingat-ingat. Semisal hasil dari kita semester 1 hasil belajar, kemudian nanti kita lihat semester 2, apakah hasil belajar Ananda itu masih tetap atau malah meningkat atau malah menurun. Jadi ketika hasil belajar Ananda itu nanti meningkat, berarti Ananda telah melakukan usaha yang bernilai positif. Tapi kalau stagnan, ya usaha Ananda 0. Belum dikatakan Ananda berproses dan melakukan usaha, ya. Nah, yang naudzubillah min dzalik, jangan sampai usaha kita selama 1 semester lagi itu bernilai usahanya negatif atau menurun. Oke? Baik, itu dari saya pertemuan pada klip hari ini. Yang esok kita akan membahas terkait dengan energi dan latihan soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.